Assalamualaikum Ibu Haji, sehat? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Bapak sehat? Alhamdulillah, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Gimana nih Bu? Aduh, kita ada ketemuan, kemudian apa yang ini yang bisa kita ngobrolin nih? Kayaknya sih permasalahan yang saya hadapi saat ini yang berhubungan dengan pekerjaan saya itu tentang Kabupaten Layak Anak ya Pak ya? Ya, coba gimana, saya pengen banget gitu. Kira-kira apa, ada apa tantangan atau apa persoalan? Silakan Bu, Jadi sampaikan gini, aja, nggak Pak. apa-apa. Kita itu kan Dinas DP3A khususnya di bawah bidang saya itu bidang peningkatan kualitas hidup anak. Di mana tupoksi saya di bawahnya ada 2 kasih Pak. 1 kepala seksi tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak. Kedua seksi kelembagaan dan partisipasi anak. Dan alhamdulillah kami punya staf PNS itu di bawah mereka, di bawah para kasih itu ada 4 orang Pak, 22. Bawahnya 22. Selainnya ada juga sih tenaga non ASN Pak. Kebetulan kan program unggulan Pak Bupati itu di tahun lalu itu Sayang Barudak ya Pak ya. Sayang Barudak, tapi tapi untuk yang tahun 2022 ini kan GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah kami, tupoksi kami tuh masuk di dalam GSM itu Pak, ya, di dalam Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah sejak saya di sini nih, saya mempelajari regulasi ya, berbagai regulasi yang kita punya dan rekomendasi saya baca, saya pelajari, dan alhamdulillah didapatkanlah fakta bahwa Kabupaten Tangerang ini adalah kabupaten layak anak yang stratanya masih di tingkatan madya Pak. Tingkat madianya itu sudah 3 tahun stuck Pak. 3 turut tuh 2019, 2020, 2021. Nah, saya bertanya-tanya nih, kok kenapa stuck di madya gitu kan? Setelah saya bedah semuanya, ini memang harus ada yang kita dalami dan kita atasi bersama-sama. Jadi memang sih yang namanya stuck 3 tahun ke belakang itu memang banyak sih faktor pendukungnya Pak. Di antaranya juga kan COVID ini juga kan, pandemi ini juga mempengaruhi Pak. Kegiatan kita juga banyak direfocusing kan ya Pak ya, dari segi anggaran. Nah, tapi hal itu saya punya niatan dan saya punya inovasi, itu jangan kita jadikan alasan gitu, walaupun kita dari segi anggaran memang agak diperhemat segini doang Bu. Jadi nanti nggak apa-apa. Nanti dipotong ya Pak itu ya. Nggak apa-apa, tenang aja, senyamannya aja lah. Ya. Jadi saya pelajari dan saya adakan musyawarah internal di bidang kami. Saya gali dari teman-teman. Yuk kita atasi bersama-sama nih. Kita kerja bareng-bareng. Kita satu tim. Kita satu tujuan gitu. Masa sih nggak bisa diatasi hal ini gitu kan? Karena alhamdulillah saya terbiasa bekerja lebih berat dari yang sekarang Pak. Iya, saya terbiasa bekerja lebih berat dari yang sekarang. Jadi buat saya itu, saya rasa bukan hal yang sulit buat saya itu. Dan saya punya moto, kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Jadi kalau kita lagi sehat, kita punya kesempatan untuk maju, kenapa enggak gitu. Nah, terus permasalahannya itu Pak, saya ingin strata kita itu, KLA itu kan ada beberapa tingkatan Pak. Tingkat itu Pratama, tingkat 2 Madya, tingkat 3 Nindya, tingkat 4 Utama, yang kelima baru KLA, Kabupaten Layak Anak. Baru dikatakan KLA kalau sudah paling tinggi itu. Nah, karena ini saya permasalahan dari kenapa kok Madya saja,
Yang saya perhatikan itu, yang setelah saya kaji, saya telah ternyata memang kita itu ada beberapa data yang belum dipenuhi oleh kita. Karena memang pihak Kementerian PPPA di pusat itu mereka punya standarisasi tersendiri. Apa saja sih yang dikatakan dia tuh strata KLA itu, apa saja yang harus dipenuhi. Dan memang sih setiap tahun, baru tahun ini juga berubah standarnya, Pak. Kami ada 1.000 pertanyaan yang harus kita penuhi di sistem itu. Kita harus input di sistem itu. Dan ternyata itu tidak bisa hanya kita penuhi sendiri, karena memang KLA ini bukan tugas kami sendiri, kami hanya leading sektor, Pak. Dan alhamdulillah setelah saya pelajari juga regulasi, kita punya Perbu, Pak, namanya Peraturan Bupati gugus tugas tentang KLA yang dibentuk tahun 2019. Nah, di sana ada beberapa OPD, Pak, tugas-tugasnya itu. Kita nggak sendiri. Jadi di awal tahun 2022 ini kami sudah melakukan banyak gerakan sebenarnya. Tapi ya tetap saja masih kurang pemenuhan datanya. Gitu Bapak, bisa sekilas saya cerita tadi Pak, bisa dipahami apa ya? Betul, baik. Ada beberapa hal ya Bu ya. Mungkin ya mudah-mudahan saya salah nih. Kalau dilihat daripada apa yang disampaikan tadi itu cukup menarik sebenarnya. Ada suatu semangat di mana Ibu merasa bahwa ini kok levelnya ini nggak naik-naik gitu ya. Ini sebuah modal sih sebenarnya. Yang kedua, Ibu sudah mempelajari regulasi-regulasinya. Sudah tahu betul lah regulasinya. Sehingga kalau itu dasar regulasi sudah ada, artinya kan langkah-langkah step berikutnya itu kita udah enak. Bahkan kita sudah ada perbuknya, malah seperti tadi ya Bu ya. Bahkan nih yang luar biasa lagi, Ibu istilahnya nggak biasa kerja biasa gitu. Jadi kerjanya biasa. Nah ini juga sebuah modal menurut saya. Nah, ya saya biasa luar biasa. Nah, bukan biasa di luar. Tapi memang itu budaya kerja saya dari sejak sekolah, Pak. Wah, luar biasa. Bagus, sangat bagus. Dari sejak saya sekolah waktu masih kecil tuh saya selalu belajar yang luar biasa, bukan yang belajar biasa-biasa aja. Berarti kan kalau seperti itu kan nanti juga hasilnya kan luar biasa. Jadi ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil kan begitu ya Bu ya? Betul, Pak. Gitu. Nah, mungkin begitu salah satunya. Nah, dari itu semua itu Bu, yang sudah disampaikan tadi, Ibu sudah ada semangat, sudah ada regulasi, di kementerian juga. Ini ada SPM-nya nggak Bu? Kira-kira Bu? standar pelayanan minimal ya. Ada Pak, semua kita ada SPM-nya. Semua kegiatan kita di sini ada SPM-nya. Ya, kalau ada SPM berarti kan enak, kita tinggal ada pemanduannya aja situ. Nah, dari itu semuanya kan kita udah ada dasar. Kemudian kira-kira langkah-langkah strategis nih yang bisa harus dilakukan nih, bagaimana bisa mewujudkan bukan keinginan ya Bu ya, artinya mewujudkan target yang kita inginkan itu apa yang langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kita melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas tingkat kabupaten seperti yang tertuang dalam regulasi yang sudah ada ya Pak ya. Jadi saya manfaatkan forum gugus tugas itu untuk kita ngobrol bareng di situ, kita gali apa sih permasalahan yang kita hadapi gitu Pak. Langkah konkretnya seperti apa Bu nanti yang akan kita wujudkan gitu kan? Biasanya kan kalau sebatas kita diskusi dan sebagainya kan kita masih berbatas wacana ya, tapi ada langkah konkret dari hasil itu kira-kira ke depannya seperti apa dalam waktu dekat misalnya. Kan ketika rapor saya berikan ini loh standar minimal dari OPD apa yang harus dipenuhi. Jadi sudah saya inventarisir Pak kebutuhan data apa dari OPDA yang harus dipenuhi. Jadi mereka paham gitu Pak, mereka paham. Oh iya saya harus punya ini nih kan. OPDB harus punya regulasi ini nih yang ditandatangani oleh pimpinan OPD tersebut gitu. Harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan saya semua OPD mendukung program Kabupaten Layak Anak, bukan hanya berkata mendukung saja, tetapi juga tervisualisasi dari pemenuhan anggaran tentang KLA, pemenuhan anggaran tentang pemenuhan hak anak di OPD-nya, dan juga ada action atau kegiatan-kegiatan yang mendukung kepada pemenuhan hak anak. Gitu Pak. Baik. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu terkait perwujudan untuk peningkatan status
KLH ini, Bu? Kita saya kan ingin di saat nanti Pak Bupati melaporkan di laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan beliau, Kabupaten Tangerang ini sudah meraih Nindya untuk Wah, Kabupaten Layak Anak. Saya ingin memberikan hadiah ini kepada kepala daerah, itu Pak. baik, baik. Jadi kita akan intens melakukan evaluasi, kita akan intens melakukan monitoring terhadap pemenuhan standar dari Kementerian PPPA di pusat, Pak. Siap. Cakep. Mantap, Bu. Berarti kan tinggal langkah ke depan konkretnya, kemudian juga ya diharapkan sih segera ya Bu ya dilakukan. Ya karena memang yang penting kita mau dulu, Pak. Ya, yang penting bagus. Para OPD pun tergugah mau dulu. Ya, betul. Kalau sudah mau pasti akan melakukan sesuatu gitu, Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Sudah menyampaikan kepada saya persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Gimana perasaan Ibu nih setelah menyampaikan? Lega, Pak, lega. Alhamdulillah. Mengeluarkan undang-undang saya, sudah mengeluarkan harapan-harapan saya. Jadi paling tidak tujuan saya ini insya Allah amin. Bisa dibantu lah dengan ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Niat baik kita mudah-mudahan juga bersambut baik dan akan berakhir baik. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu sudah bisa menyampaikan kepada saya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan terwujud dengan baik. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.